Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Akmala Dewi dengan NIM 21231010148 dari kelas D Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan mendeskripsikan profil pengusaha sukses pendiri Salim Group yang meliputi Indofood, Indomobil, Indosmen, Indosiar, BCA, Indomaret, Indomarko, PT Mega, Bank Windu Kencana, PT Hanurata, dan PT Waringin Kencana. Siapakah dia? Ya, Sudono Salim, pria dengan kelahiran 16 Juli 1916 di Fuking Fuzhou, Tiongkok. Beliau meninggal pada 10 Juni 2012 di Raffles Hospital, Singapura. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Lila Snio, yang biasa dipanggil dengan Lilani, dan memiliki anak bernama Anthony Salim, Mira Salim, Albert Salim, Lim Sinjong, dan Andre Salim. Kesuksesannya menjadi seorang konglomerat tidak semata-mata didapat dengan cara yang mudah atau turun-menurun, karena Sudono Salim datang dari keluarga petani miskin di Fujian, Tiongkok. Di usianya yang ke-15 tahun, hak pendidikannya kandas akibat dihantam oleh kerasnya kemiskinan. Hal ini membuatnya harus memikul tanggung jawab untuk kehidupan keluarganya dengan cara berjualan mie bersama ayahnya. Akibat henti-hentinya perang antara Tiongkok dan Jepang, serta harapan untuk mendapatkan harta orang-orang Belanda di Asia Tenggara, Sudono Salim merantau dari kampung halamannya menuju Indonesia dengan menggunakan kapal Belanda. Ia berharap bisa menyusul kakak pertamanya, yaitu Lim Siu-hee, yang sudah lebih dahulu merantau dan memiliki pekerjaan di kota Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Namun, langkah pertama Sudono Salim ketika tiba di Indonesia tidak berjalan dengan mulus, karena ia tidak mendarat di kota Kudus, melainkan tiba di kota Surabaya. Tidak memiliki siapapun di kota Surabaya mengharuskan Sudono Salim menjadi gembel selama 4 hari, hingga kakaknya tiba untuk menjemputnya. Pria kelahiran 1916 ini mengawali karir sebagai pegawai atau karyawan di sebuah pabrik kerupuk. Beliau tidak hanya berkutat pada pekerjaan utamanya saja. Sebagai kota penghasil cengkeh, Sudono Salim melihat terdapat peluang bisnis yang bisa ia ambil di kota Kudus. Akhirnya, ia berhasil menjadi pengusaha sukses di kota Kudus, yaitu pada usia 25 tahun, ia berhasil menjadi salah satu bandar cengkeh terbesar di kota Kudus. Usahanya di bidang cengkeh dan tembakau ini tak lepas dari mertuanya, karena Sudono Salim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lila Snio, atau yang biasa disebut dengan Lilani ini, yang ayahnya merupakan saudagar yang memiliki reputasi di kota Kudus. Namun, kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 memberikan dampak buruk bagi Sudono Salim, sebagaimana yang ia alami di kampung halamannya. Bisnisnya harus terhenti akibat hal tersebut. Meskipun begitu, ia masih dapat menemukan peluang untuk menyambung hidupnya kembali. Selanjutnya di era Orde Baru adalah era di mana Sudono Salim berhasil memiliki banyak perusahaan. Pada tahun 1968, ia membangun PT Bogasari Flour Mill bersama Sutwikatmono, Ibrahim Rizjat, dan Juhar Sutanto melalui CV Waringin Kencana. Pada tahun 1969, Sudono bersama Sutwikatmono, Juhar Sutanto, dan Ibrahim Rizjat, yang belakangan disebut dengan The Gang of Four, mendirikan CV Waringin Kencana. Sudono sebagai chairman dan Sutwikatmono sebagai CEO. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, ekspor kopi, lada, karet, tengkawang, dan kopra, serta mengimpor gula dan beras. The Gang of Four ini kemudian pada tahun 1970 mendirikan pabrik tepung terigu PT Bogasari dengan modal pinjaman dari pemerintah. Ketika pertama berdiri, PT Bogasari berkantor di Jalan Asmk, Jakarta, dengan kantor hanya seluas 100 meter saja. Kemudian, di tahun 1975, sekelompok ini mendirikan pabrik semen PT Indosmen Tunggal Perkasa. Pabrik ini melejit
bahkan nyaris memonopoli semen di Indonesia, sehingga kelompok ini sempat digelari Tickle of Cement. Setelah itu, The Gang of Four ini ditambah dengan Ciputra, mendirikan perusahaan real estate PT Metropolitan Development yang membangun perumahan mewah Pondok Indah dan Kota Mandiri Bumi, Serpoldaman. Tak hanya itu, ia juga mendirikan kerajaan bisnis bidang otomotif di bawah bendera PT Indomobil, bahkan merambah ke bidang perbankan dengan mendirikan Bank Sentral Asia atau biasa disebut dengan BCA bersama Mohtar Yadi yang belakangan Mohtar Yadi membangun Lipo Bank. Kesuksesannya dalam berbisnis menjadikan Sudono Salim ini menjadi salah satu orang terkaya saat itu. Bahkan, ia disebut sebagai salah satu orang dari 100 daftar orang terkaya di dunia. Tetapi, besarnya bisnis Sudono Salim ini harus tumbang bersamaan dengan krisis moneter dan juga rezim Soeharto. Tempat tinggalnya mengalami penjarahan dan ia terpaksa kabur ke Singapura. Ia juga harus membayar hutang sebesar 52,7 triliun melalui penyerahan 108 perusahaan. Sudono Salim menghembuskan nafas terakhirnya di Singapura pada 10 Juni 2012, dan semua yang ia torehkan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Antoni Salim, dan keluarga Sudono Salim ini tercatat sebagai salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Hartanya ditaksir mencapai 74,8 triliun, dan semua itu berawal dari seorang anak yang lahir dari keluarga petani miskin. Demikian deskripsi mengenai Sudono Salim yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.